Kalau Oke. inflasi gimana nih Pak Yusa nih kira-kira? Inflasi nih kira-kira sekarang ini kan kekhawatiran dari Bank Sentral itu tingginya inflasi. Apakah berlanjut terus selama 2022 ini ataukah akan setelah tapering mungkin sudah mulai menurun? Gimana, Nduk? Satu yang belum saya kasih lihat juga adalah mengenai, karena di sini ada Alpha Trade gitu ya, dengan indeks dan yang lain ya. Kamu bisa lihat bahwa ini sumber kekayaan ya, opa kita Warren Buffett ya. The most winning years yang dia pernah dapat adalah in year 80s, guys. Ingat ya, dan dia acknowledge itu. Ya, kalau kalian lihat setelah 3 tahun berjalan, SPX itu shoot up, naik ke atas ya, sampai 7 sampai 6 tahun dari 80-an. Ya, di saat itulah dia menjadi billionaires yang paling paling baik ya. Walaupun megangnya cuma KO, Bank of America ya, sama apalagi belum ada Apple ya. Dan dia kan nggak ngikut .com ya, nggak ngikut Yahoo, nggak ngikut apa segala macam ya. Jadi itu adalah salah satu yang bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kalau gue sih prinsipnya gampang aja ya untuk forex. Find the right pair gitu ya. Ini pakai currency strength meter. Kalau mau nanti gue ajarin caranya lihatnya gitu ya. Understand the trend dan understand the market. Tadi udah kita kasih lihat ya. Om Halim udah kasih lihat. Gue udah kasih lihat. Mudah-mudahan bisa menjadi bantuan buat kalian gitu ya. Gue yakin di Alpha kalau nggak salah di aplikasi trade-nya ada ya. Nggak cuma di MT5 ya kalau nggak salah ya. Gue ngeliat tuh bagus banget tuh. Gue lihat di YouTube juga. Terus abis itu juga manage your capital guys, gitu ya. Kalau menurut saya itu harus ya, jangan membabi buta kalau kalian mau cuan dari krisis. Beberapa tahun yang lalu gue ngomong ya sama kelas gue ya, jangan mau kayak orang yang beli atau baru belajar di tahun 2008. Waktu dibilang 2008 dia nanya, gue nanya ditanya gitu ya, lo dapat apa di market di saat crash gitu ya, nggak dapat apa-apa, gue baru belajar, survive gue gitu ya, nggak hilang apa-apa gitu ya. Tapi ada orang yang dimana di saat itu dia mengerti gitu ya, cuan nggak perlu gede-gede ya guys, yang penting konsisten gitu ya, nggak kerasa within 10 years, 15 years, another apartment, another house, another land gitu ya, jangan another istri ya, awas nih, sentil ya Jumat-Jumat ya. Yang bisa kita dapatkan gitu ya, dan is the way ya hari ini. Gue lihat Apple hari ini ya, WMT hari ini ya, Bank of America, Citibank ya, Pfizer dan yang lain-lain, even Dow Jones dan SPX ya. Kalau gue ngelihatnya adalah mereka punya fundamental yang bagus ya, dan kalau kalian bisa lihat bahwa when they go up, dia rally-nya jauh habis. Ya, kalau kalian tinggal nggak usah jauh-jauh, belajarnya di mana namanya, di 2 tahun aja yang lalu, gitu ya. Market crash, habis itu berapa kali dia all time high cuy. Ya, nah jadi itu yang mau saya bilang guys. Tetapi ingat ya, yang paling kunci adalah di nomor 3 ya, manage your capital ya, dibagi dengan resikonya ya, yang paling tidak beresiko apa, yang beresiko apa, dan segala macam. Jangan taruh duitnya langsung ke kripto ya cuy ya, dibagi-bagi duitnya berapa persen, sehingga kalian tahu ya, jadi belajar, dan insya Allah sedikit demi sedikit bisa jadi bukit ya. Itu aja dari gua, Bang J dan Pak Halim. Ya, menarik ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Nah, jadi kan saya udah bilang tuh Bang J, kalau Om Yusa ini kalau cerita itu cukup simpel, artinya dia mendeskripsikan suatu keadaan
dengan contoh dari dari situasi yang sudah pernah terjadi juga gitu loh, situasi yang sudah terjadi juga seperti tadi misalnya disinggung soal bagaimana seorang investor besar Warren Buffett itu justru memetik keuntungan dari perang yang terjadi dan jatuhnya harga saham. Jadi sebenarnya kadang-kadang kesempatan terbaik itu datangnya dari momen yang terburuk gitu loh. Tapi orang bisa memilah-milah portofolionya untuk mulai menentukan mana ini yang jadi pilihan terbaik untuk disimpan sebagai suatu investment. Nah, kadang-kadang kan kita ini nggak tahu nih mau pilih yang mana dan yang mana karena setiap kondisi memang tidak bisa 100% sama. Jadi artinya kondisi yang terjadi di yang masa lalu dengan sekarang ini tentu saja tidak akan 100% sama. Dulu kita belum kenal kripto, ya kan, belum ada kripto, kita nggak tahu kripto. Dan sekarang ternyata kripto ini booming dan juga jadi salah satu ajang tempat orang mencari keuntungan dari transaksi di cryptocurrency. Nah, tadi kalau membahas soal kejadian di pasar, maksudnya di market dengan potensi-potensinya, baik di emas, kemudian di saham, kemudian juga lagi dari pair-pair forex yang kita lihat tadi kan, bagaimana memilih pair yang paling kuat. Mungkin Pak Yusa bisa kasih sedikit masukan nih, boleh dibilang. Tadi udah bicara safe haven-nya juga seperti emas, Swiss franc, US dollar, termasuk juga dengan rencananya penguatan US dollar untuk awal-awal, namun biasanya kalau setelah bla 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 kemudian baru mulai US dollarnya mengendur. Nah, kira-kira kemarin ya dari apa yang saya baca bahwa planning Amerika dengan inflasi yang cukup tinggi bahwa Bank Sentral akan menaikkan suku bunga mungkin lebih dari 4 kali di tahun ini. Kira-kira dengan ada perang ini masih akan berlanjut atau enggak nih kenaikan suku bunga itu? Karena kalau ini kan bisa aja ditunda. Kenapa? Ya mungkin dampak dari perang ini justru mengurangi inflasi. Tapi di satu sisi inflasi ini cukup berbahaya. Menurut Pak Yusa sendiri gimana, Pak Yusa? Ya, mau nggak mau kalau dia mau ikutan perang ya, ataupun meningkatkan meningkatkan persenjataan dia untuk menekan Amerika ya, kalau menurut saya adalah tetap aja he needs the money to go to have the world go around gitu ya, untuk membuat dunia berputar Amerika. Jadi kalau menurut saya malah dia akan semakin agresif ya untuk membuat duit asing masuk ke tempatnya dia, dan tentunya nanti dari situ dia akan gunakan beberapa gitu ya, baik itu pinjaman atau enggak gitu ya, baik itu dari bond atau yang lain gitu ya, akan membuat untuk memperkuat dirinya, memperkuat NATO-nya dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya semuanya sejalan ya, melihat apa yang terjadi di tahun 80-an dan juga melihat apa yang terjadi di tahun 2001 gitu ya. Itu juga yang terjadi, memang agak overshoot ya, akhirnya Obama yang harus ngebenahin, tetapi ya itu yang biasa terjadi ya. Biasanya setelah keramaian baru sadar ya, baik itu di zaman Richard Nixon, di Vietnam, di Amerika, di ini dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya hari ini sejalan ya. Walaupun memang ada kriptonya ya, sekarang yang baru apa sih, online, kripto dan yang lain-lain ya, dibandingkan tahun 80-an. Dan kalau saya ngelihatnya adalah seperti yang guru yang gua madol ya, keadaan akan berulang gitu ya. Even pandemi pun adalah berulang dari 100 tahun yang lalu ya, flu Spanyol. Jadi kalau gua akan ngelihatnya bahwa ini sebenarnya akan sejalan nih gitu, Om Halim. Ini ada pertanyaan dari Om Fauzan nih. Tanya Om, apakah siklus komoditas menjadi tidak berlaku karena adanya perang ini? Misal batu bara kan kebutuhannya buat musim dingin. Ya, kalau saya sih akan melihat super cycles ya, atau yang dibilang ya banyak orang ya bahwa ini super cycles dan segala macam. Menurut saya Putinnya juga tahu gitu ya. Di saat dia bergerak, Putinnya juga tahu. Dia hanya coba kayak bandar ya. Menurut saya coba mengakselerasi ya. Kalau kalian tahu misalnya ada influencer atau apa gitu ya teman-teman ya,
yang udah tahu nih mau naik gitu ya, gua iniin deh, udah gitu punya barang di dalam ya, pasti gua akan taruh di Instagram, gua besok beli A gitu ya, beli N gitu ya. Nah, ini juga sama ya kalau menurut saya gitu ya, bagaimana dia caranya untuk naikin ya. Kita juga udah tahu Donald Trump juga trading di XAU gitu ya. Itu juga dia bagaimana caranya dia untuk naikin. Nah, sebenarnya sih menurut saya is a common thing yang dia lakukan gitu ya. Apa namanya? Ini juga akan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya luka Bang Jay sama Pak Alim ya. Ibaratnya luka digaremin terus gitu ya supaya jack up-nya atau naiknya lebih kencang. Super siklus juga seperti itu. Tetapi memang akan ada last bite untuk emisi karbon ya. Baik itu coal, fuel gitu ya. Di mana nantinya di tahun 2050 targetnya adalah berharap energi alternatif akan jalan gitu ya. Jadi this is last bite ya. Kalau teman-teman yang ada yang kerja di consumer goods pasti tahu ya, last bite itu adalah kayak sebelum dinaikin harganya, jadi di stok dulu ya. Kayak di minyak goreng, sebelum minyak gorengnya naik di stok dulu sampai hilang dari peredaran dan yang lain-lain. Tapi benar tuh yang dikatakan oleh Pak Suwandi ya. The content are the same ya, only the packaging is different. Jadi kalau menurut saya sama aja gitu ya, dan itu yang terjadi. Gue sih cuman berharap nggak terjadi yang the worst ya, yang kita tahu ya, either itu World War III atau apapun ya. Tapi kalau untuk saat ini, walaupun ada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Ukraina yang menderita ya, kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau menurut saya case-nya berulang gitu ya, dan kita bisa melihat itu yang akan terjadi. Gitu sih, dan bagaimana caranya kita mengantisipasi dan menyikapinya. Itu menurut saya Bang J. Oke, jadi kalau misalnya mau open nih, ya kan Om Yusa, kalau di saham kan kita udah tahu ya batasan risikonya mana. Kalau mau nge-buy ya kita tahu, siap-siap cut loss saja kalau memang market udah kondisinya memang nggak stabil gitu ya. Mungkin seperti itu ya Om Yusa ya. Kalau boleh ya, saya share lagi ya, paling gampang ya teman-teman ya, share screen ya. Ini kan sebenarnya paling gampang ya, baik itu kamu ke mana namanya, ya, baik kamu itu namanya ke ini ya, market baby pips ya. Jadi itu bisa kelihatan ya untuk pair ya, currency strength-nya yang mana ya, AUD, CHF atau NZD, CHF atau NZD, USD dan segala macam ya guys ya. Ini udah bisa lihat ya. Nah, tinggal setelah itu jangan kalian beli buta gitu ya, tapi dilihat ya, AUD sama JPY, AUD dengan yen apakah memang oke atau enggak ya. Kita masuk ke sini, AUD dengan yen. Ya. Kita lihat emang jalan atau enggak gitu ya. AUD yen, sorry di daily ya. Ya, lagi naik ya AUD-nya gitu ya. Tentunya kita bisa lihat ya dari sini. Mau mainnya di menitan, apa yang harus kita lakukan. Kalau saya modelnya nggak begitu suka kontrarian ya, kontra trend, jadi saya lebih suka follow the trend gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang menurut saya kalau misalnya dia jalan lancar ya monggo, apalagi kalau misalnya di 5 menit, kalau dia breakout lagi silahkan gitu ya. Dapat cuan beberapa pips, tinggal gampang dilihat gitu ya, dan ini udah bisa kelihatan, tinggal kita lihat di daily ya. Dan kebetulan kalau misalnya kayak begitu ya, teman-teman juga udah lihat ya tadi ya. Dan kalau kalian lihat ya, ini buat indeks kalau kalian ambil di AlphaTrade gitu ya guys ya. Ya kasih tahu ya. Ini di tahun 80-an itu naiknya lumayan tinggi ya di sini ya, gitu ya. Nah, ini ya. Ini yang terjadi, shoot naik ke atas gitu ya. Apa yang terjadi di daily saat ini? Ya, apakah nantinya akan ada kenaikan atau enggak? Kita bisa lihat ya. Jadi indeksnya juga bisa
kita lihat ya, tentunya dengan setup. Kalau saya setupnya dengan MA20 paling gampang ya. Ini kuning merah hijau MA20 ya guys ya. Jadi kalau dia naik lagi ya monggo indeksnya dibeli dengan berharap bahwa kalau dia jebol dari 4820 akan naik sampai goceng ya. Seperti itu. Dan tentunya juga dengan saham-saham juga sama ya. Kalau saya sih ngelihatnya yang bisa kebaca trennya aja ya. Saya nggak suka yang sideways dan segala macam ya. Kayak kemarin teman-teman yang dapat cuan ya dari Swiss franc juga sama ya. Kita lihat kan memang ini membentuk pattern dari trading kan sebenarnya sama ya. Yang harus lo perhatiin bukan cup and handle, head and shoulder, tapi adalah pattern yang paling hakiki adalah higher high, higher low, lower high, lower low gitu ya. Dan kalau kalian lihat bahwa dia di saat ini bahwa dia masih kencang turun gitu ya, tentunya apa yang harus kalian lakukan? Tinggal tunggu di saat dia pembalikan turun gitu ya. Apalagi kalau dia jebol dari 1.13286 boleh dilihat ke bawah gitu ya. Tetapi harus hati-hati teman-teman ya. Kalau di hari Jumat adalah hari TP sedunia, hari orang-orang yang cuan biasanya kontrarian gitu ya, kontra trade gitu ya, yang TikTok ya. Bukan aplikasi ya, TikTok gitu ya, yang bisa di iniin gitu ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu teman-teman ya, baik itu dari saham, dari CFD, dari pair forex ya. Itu ceritanya Bang J. Oke, terima kasih Om Yusa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sama ya. Kalau saya pribadi pun juga follow the trend gitu loh. Jadi jangan sampai counter. Kecuali memang scalping itu beda cerita. Mau buy mau sell ya silahkan aja gitu. Kadang saya transaksinya di 1 menit gitu Om Yusa. Live trading, pakai pair, pakai time frame 1 menit gitu ya. Mau di XAU, mau di GU, mau di GC dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu. Selama ada candlestick-nya pokoknya hajar. Oke. Jadi gimana nih menurut teman-teman, atau ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi giveaway? Tuh ada yang nanya indikator apa Pak Yusa di TradingView, indikator yang mana ya? Yang merah hijau tadi udah saya bilang ya, itu MA20 aja. Dibikinin sama Pak Suwandi, orangnya dari sini ya. Dibikinin clearnya warna merah hijau gitu ya, biar sama dengan candlenya gitu. But at the end itu sama ya, golden cross, candle dead cross dan segala macam. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja guys. Kalau inflasi gimana nih Pak Yusa nih kira-kira? Inflasi nih kira-kira sekarang ini kan kekhawatiran dari Bank Sentral itu tingginya inflasi. Apakah berlanjut terus selama 2022 ini ataukah akan setelah tapering mungkin sudah mulai menurun? Gimana? Kalau saya sih di awal pasti akan ada turunan ya. XAU juga akan turun gitu ya. Akan terkoreksi gitu ya. Lalu juga US dollar pasti juga akan naik gitu ya. Tapi kalau menurut saya nggak bisa dilakukan hanya sekali gitu ya, nggak bisa hanya sekali terus dia baik gitu ya, nggak bisa. Makanya udah dicanangkan untuk ada 6 kali ya sebelumnya ya, 6 kali naik di 2 tahun gitu ya, dan itu besarannya malah di hari ini malah mau dinaikkan. Jadi kalau menurut saya US dollar akan tetap menguat gitu ya, apalagi ada perang ya, suppliernya ganti satu. Jangan salah ya, dari slide-nya saya tadi saya bilang bahwa Rusia juga ada ekspor ke Amerika gitu ya. Jadi kalau menurut saya makanya nanti akan terjadi inflasi yang akan lebih tinggi. 7,5% ini menurut saya hanya sebagai awal gitu ya. Tentunya pemerintah pemerintah US ya akan naikin. Nah, kalau di US-nya naik, Indonesia-nya gimana ya? Akan yang nanya gitu ya. Nah, kalau menurut saya di Indonesia ya biasanya
biar duitnya masuk ke sini, ya dia ikut naik ya biasanya ya. Nggak mau kalah, jangan mau kalah gitu ya. Dia naikin 0,5, di sini juga naikin 0,5 biasanya gitu ya, 0, berapa ya. Jadi hati-hati buat teman-teman juga yang punya pinjaman ya. Tapi juga ya begitulah gitu. Ada ramalan tanggal keramat ya. Tadi nanya nih Om Dur gitu ya. Nggak ada ya. Kalau saya Om Dur nggak ada tanggalan keramat karena tiap hari gue cuan Om Dur. Jadi mau hari apapun it doesn't matter gitu ya. Dan teman-teman juga tahu gitu ya. Tinggal kita lihat aja apa yang akan terjadi. Kalau merah gorengan ada gitu ya. Kalau jalan big cap ada. So doesn't matter ya. Nggak perlu ada yang dihantam-hantam tiap hari. Ya kita lihat aja yang cuan mana. Kalau misalnya ini Pak Yusuf, oke lanjut ya. Kalau misalnya setelah impact dari perang Rusia dan Ukraina ini, impact ya kita bilang anggap nih, ini tadi saya dengar agak mau ada negosiasi nih, negosiasi. Jadi ada berita terakhir perwakilan dari Rusia, yaitu dari Presiden Putin ini akan ke Ukraina, mungkin ada pembicaraan gitu kan. Ya, kalau lihat dari ini dampak terhadap Ukraina sendiri gimana ya nanti ke depannya kira-kira ya? Kalau menurut saya sih mungkin perdamaiannya akan happens di dalam waktu sebulan ya. Kalau menurut saya sebulan, 2 bulan, mudah-mudahan nggak lama ya, nggak kayak Palestina dan yang lain-lain. Menurut saya akan sebentar ya. Tetapi memang the damage is done Pak Halim gitu ya. Jadi akan high alert buat teman-teman yang di US gitu ya, Amerika, UK gitu ya. Karena harus hati-hati nih, karena ada satu yang memang agak-agak seno ya, kalau kata kampungnya bini gue agak-agak seno gitu, agak-agak gila gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih something yang kalau orang udah luka membekas gitu ya. Ini ya, kalau saya sih akan membuat orang lebih hati-hati dengan Rusia. Itu sih paling. Nah, terus kalau misalnya akan ada mediasi, akan ada negosiasi dan segala macam. Kalau menurut saya nggak akan happen in one day ya. It takes a lot of effort ya yang akan diinikan. Tentunya nggak bisa cuma negosiasi, nggak gampang ya. At the end duit akan berputar gitu ya. Pastinya akan ada tuker-tukeran gitu ya. Yaudah gue beli ini beli itu dan segala macam gitu ya. Jadi it may takes time gitu ya. Tetapi rakyat Ukraina tentunya nggak bisa kayak begitu ya. Tadi gue juga miris banget lihat di Detik dan segala macam sampai nangis karena dia harus nganterin anaknya ke Polandia dan dia harus balik untuk perang. Jadi kalau menurut gue akan agak panjang ya hal ini ya. Dan mudah-mudahan sih semuanya baik-baik aja. Gitu sih Pak Alim. Satu lagi Pak Yusuf, sebentar sebelum nggak tahu kenapa ya Pak ya, kalau saya sendiri personally melihat bahwa peluang kenaikan suku bunga akibat inflasi itu tetap akan berlanjut. Artinya di tengah war ini ya kita bilang ya mungkin saya berharap pendek ya, nggak terlalu lama gitu kan. Tapi peluang kenaikan suku bunga di satu sisi menghasilkan kesempatan bagi orang yang mencari istilah carry trade Pak. Memanfaatkan selisih suku bunga dari dari swap yang ada, dari tingkat suku bunga yang ada antara mata uang yang lebih tinggi bunganya dengan mata uang yang lebih rendah. Di mana kan mata uang yang berbunga rendah, kalau kita bilang mungkin seperti Swiss dan Japanese yen, justru mungkin lebih akan tertekan. Walaupun bisa dikatakan Swiss dan Japanese yen merupakan safe haven, tapi pada saat ini saya melihat mungkin peluang kenaikan suku bunga justru diambil antisipasi oleh pelaku pasar. Kenapa? Karena orang ingin mendapatkan gain setelah 2 tahun terpukul dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti gitu. Mendingan gue ambil suku bunga ini lebih pasti gitu loh. Ngapain gue pusing-pusing masalah safe haven dan sebagainya, kan itu bukan itu kan sekarang bukan itu kuncinya gitu. Karena safe haven even seperti emas pun juga nggak menjamin gitu loh.
Saya malah curiga emasnya lebih cenderung dorong ke bawah daripada ke atas gitu. Walaupun memang dikaitkan dengan isu perang, pasti orang pilih emas sebagai safe haven. Nah ini pendapat personalis saya gitu loh. Nah menurut Pak Yusa, kalau kira-kira semua negara besar ini akan menaikkan suku bunga, tentu saja kan pasti ya tadi saya bilang carry trade itu akan terjadi gitu. Nah kira-kira kan carry trade-nya akan lama kan, tadi kan rencana 2 tahun ya untuk naikin suku bunga ya, termasuk di Amerika Serikat. Sebenarnya kesempatan nggak sih buat kita dari sekarang mulai memilih currency yang potensinya selisih suku bunganya nanti akan besar. Misalnya contoh ya, yang sudah berjalan saat ini kan New Zealand misalnya, New Zealand sudah naik 4 kali, suku bunganya udah 1%-an, kemudian pound sterling sudah naik kemarin, seperti mulai dari 0,5% dan akan naik lagi, dan US segera, kemudian Australia segera. Tapi kalau kayak Swiss dan Japanese yen, malah Swiss itu malah inflasinya kayaknya nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi malah kemarin saya baca di salah satu ulasan, mereka mengincar mata uang Euro Swiss. Nah tadi kan Pak Yusa udah bilang nih, Euro Swiss itu kan sebenarnya Swiss Eleven, jadi kesempatan turun dulu. Malah sekarang kayak menurut saya sudah habis nih, mungkin kebetulan Euro Swiss mungkin akan rebound cukup tinggi nih ke depan. Kira-kira gimana tuh pendapatnya Pak? Kalau saya sih ngelihatnya adalah kan safe haven ada peringkat-peringkatnya ya. Kalau ngelihat sekarang sih Amerikanya tuh belum agresif ya, dia baru sanction dan segala macam. Tetapi kan jadi kalau peringkat dari gold, tadi kan saya bilang ya, ada gold, ada yen, ada CHF, ada US dollar ya. Di saat market kayak begini sih memang the best bet-nya ya adalah US dollar gitu ya, dan juga negara-negara komoditas gitu ya. Yang kita udah lihat dari chartnya juga memang dia menunjukkan kenaikan. Mungkin ya untuk Swiss franc dan segala macam, mau nggak mau Swiss adalah di mana namanya, di Eropa gitu ya, it's gonna be an impact gitu ya ke mereka juga gitu ya. Dan kalau menurut saya juga yen juga tentunya akan kena impactnya ya. At the end memang kita harus lihat secara holistik ya. Kalau memang mau melihat di dalam 2 tahun Pak Halim gitu ya. Jadi dan juga harus disiapkan mindsetnya. Kalau saya selalu at the end terpulang di chart ya. Saya walaupun fundamental saya lihat dan segala macam gitu ya buat makro, tetapi at the end pasti akan saya lihat chartnya. Dan chartnya itu kalau menurut saya ya kita harus lihat emang marketnya mau kemana gitu ya. Kita bisa berteori tapi chartnya lah yang menentukan. Dan kalau misalnya kita udah siap-siap, niatin untuk siap-siap bahwa mau bertrading untuk jangka panjang gitu ya. Yang paling utama tentunya adalah duitnya harus disiapin, jangan all in ya, harus punya strategi. Yang kedua tentunya adalah mindsetnya ya. Jangan lupa gitu ya tujuannya. Kadang-kadang orang turun dikit langsung waduh gitu ya. Jadi jadi lebih baik dipersiapkan dulu mental dan hartanya gitu ya, biar supaya bisa cuan gitu ya. Oke. Wah, ada pertanyaan tuh Pak Halim, atau mau dijawab dulu atau gimana? Minggu ke depan apa nih? Minggu ke depan kira-kira masih ada efek dari isu perang ke IHSG. Kira-kira sektor apa yang terkena imbas dari Pak Saiful Arif? Oh iya, ya, Pak Yusa, sebelum ke IHSG nih, tadi kan dia menanya tentang IHSG. Kira-kira kalau saham sendiri, dari sektor saham sendiri, misalnya di Amerika dengan Indonesia ini ada suatu hal yang berbeda atau sama ya? Misalnya contoh mas saya gini, kalau misalnya di Amerika itu sekarang saham teknologi lagi terkena koreksi karena dampak perang ini, apakah di Indonesia juga terjadi demikian gitu loh? Terus kan sektor komoditas sebenarnya iya, jadi sebenarnya karakteristik marketnya agak beda ya, Pak Halim ya. Kalau menurut saya di Amerika tuh kan dia overshoot-nya udah lumayan panjang ya, hampir setahun ya, sejak dia drop itu mau ada Delta, mau ada Omicron tetap aja naik. Jadi memang di saat perang itu kelihatannya bahwa kenanya perang, tapi kalau menurut saya banyak yang take profit juga ya untuk dia turun. Sedangkan di Indonesia kalau kita tahu juga di tahun di awal-awal tahun 2001 ya terjadi agresi Amerika dan segala macam.
sebenarnya di saat itu juga adalah all time high rally yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah saham-sahamnya naiknya cukup tinggi ya, terutama saham-saham komoditi. Ya, jadi akan agak berbeda ya di ininya ya. Seperti kita lihat bahwa sekarang pun IHSG-nya naik walaupun koreksi gitu ya, tapi naiknya udah all time high. Sedangkan di Amerika baru mau rebound. Dan kalau teman-teman tahu juga kalau kita pakai tools namanya correlative coefficient yang ada di TradingView ya, IHSG itu nggak ngikutin saham Amerika ya, indeks Amerika ya. Tetapi IHSG itu ngikutin kebanyakan ngikutin Hang Seng ya biasanya gitu ya. Tetapi ya tentunya kalau ada kondisi global ya biasanya kalau turun rame-rame gitu. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu, sektor-sektor yang akan terkena imbas untuk perang ya, kalau menurut saya tetap akan ada komoditas ya yang tetap akan naik gitu ya. Bank juga akan naik ya. Ini menjelang 15 Maret ya, tanggal keramat ya, ini ditanya Om Siong gitu ya. Kalau menurut saya adalah tanggal gongnya Mr. Powell menaikkan ya, karena disitulah akan ada impact-nya juga kepada seluruh negara, apakah dia akan menaikkan juga atau enggak. ECB atau Euro sudah duluan ya menaikkan gitu ya. Jadi kita lihat aja lah tanggal-tanggal tersebut gitu ya, sektor-sektornya gitu ya. Kalau menurut saya Indonesia lagi mengalami recovery ya. Dan menurut saya dia mungkin akan ada terjadi anomali ya yang lumayan naik ya ke atas ya. Kalau saya sih ngelihatnya gitu, kalau lihat dari sektornya. Lebih gitu Pak Alem. Oke, lanjut Bang J, lanjut. Silakan. Kalau ini dampaknya kira-kira isu perang ke IHSG apa kira-kira? Terus sektor apa yang terkena imbas? Ya, kalau saya sih ngelihatnya gini ya Om. Bentar ya, saya share screen ya. Ini yang saya mau share screen ya teman-teman ya. Saya memang nggak bisa lihat kalau isunya perang dan segala macam apa yang akan terjadi. Tadi yang seperti saya bilang, ini adalah IHSG. Ya, IHSG tercinta. Saya taruh di sini 12 bulan. Per bulan ya, time frame sebulan. Yang saya bisa lihat adalah di saat market udah lumayan bagus adalah di tahun 2001. Ya, di tahun 2001-2003 terjadi agresi Amerika ke Irak ya, guys. Ya, apa yang terjadi? Ini perang juga ya. Jangan salah ya. Ya. Oke. Apa yang terjadi saat itu? Maaf. Ini jalannya nggak begitu bagus nih. Halo, bisa dilihat? Bisa. Bisa ya. Ntar ya, ngerender dulu. Ini saham yang dimana dulu katanya Siong pegang ya, kalau nggak salah gitu ya. Itu yang terjadi guys. Ya, 2001, 2002, 2003, 2007. Ya. Perang terjadi waktu itu, boleh dicek ya di Google aja ya. Invasi Amerika ke Irak kapan ya? Dulu apa sih Al-Qaeda ya ngomongnya? Apa sih? Lupa gue. Nah, tapi ini yang terjadi teman-teman ya. Salah satu hal yang bisa dilihat ya, teman-teman. Ya, bank big cap akan naik nggak Om? BBCA dan segala macam. Kalau menurut saya sih dia akan naik ya teman-teman ya. Ya.
no worries about it gitu ya. Nah, tapi sekarang kan kita bukan ngomongin saham ya guys ya, tolong ya. Sahamnya Amerika CFD atau Forex ya, jangan lupa. Tapi ini udah gue keluarin kepeannya ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa itu yang terjadi ya. Kalau mau yang detail nanti tentunya akan gue jelasin di sesi yang berbeda. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini yang tadi saya bilang ya, SPX ini yang terjadi ya. Ya, di waktu dia perang pun juga sama ya. Di 2000-an ini yang terjadi di saat dia jebol ya. Selama 6 bulan, habis itu begitu dia terjadi ini ya. Habis itu baru ya ada apa namanya? Di 2008 lemon tea ya, Lemon Brothers ya. Nah, krisis perumahan, subprime mortgage. Yes. Gitu. Ya, jadi ini yang terjadi teman-teman. Monggo dicek Big ya. Shot tuh film Big Shot. Big Shot gitu ya. Gitu. Oke. Oktober 7, 2001 ya. Makasih ya Om Deddy Rinaldo ya. Menginvasi Afghanistan ya. Gitu. Oke. Iraknya kapan Om Deddy? Lupa gue. Nggak salah 2003 ya. 2002, 2003 ya. Penting lah. Mr. Bush deh. Oke. Saya rasa kayak begitu ya. Mungkin teman-teman itu ya. 20 Maret 2003. Nah, benar. Terima kasih. Ya ini pelajaran sejarah ya teman-teman ya. Jadi kalau gue dulu ingat aja tadi cerita gue ya. Gue jadi sering madol tuh ya. Jadi kelas gue tuh ada jendelanya, jadi gue ke belakang terus gue madul, titip apa kan gini ya gitu, terus keluar deh pelajaran sejarah. Soalnya dia tuh orangnya tuh nulis doang di pakai kapur ya, tahuan ya, kayak kapur di depan ya, nggak nengok gitu ya. Pernah suatu kejadian di mana di saat gue mau naik lagi, habis makan cendol di depan, mau naik lagi jendela itu berduaan, des lagi di tengah jendela ya dia belok. Dia nengok ke belakang. Au. Mantap deh, gue panggil di moderator. Oke. Karena waktu kita terbatas, mungkin ada pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Jangan WA ke gua lagi penuh nih atau di Telegram mau nggak? Aman. Lo japri. Enggak ternyata enggak. Oke. Om Yusa mau ngasih kuis nggak buat teman-teman nih? Saya ada giveaway senilai 100.000 untuk 2 orang pemenang, berarti 50.000 ya. Nanti langsung saya transfer e-money-nya ya. Langsung saya transfer. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan dari Om Yusa biar dijawab sama teman-teman nih.